Oke, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, sebelum lanjut untuk laga-laga malam hari ini, dimana saya akan sedikit mereview untuk laga-laga kemarin malam. Mengenai dari keseluruhan analisa laga kemarin, memang banyak kejutan, dimana dari dua build tidak ada yang masuk, terlibat satu laga. Oke, Sassuolo over tidak masuk, hanya 2-0 kemenangan Atalanta. West Ham untuk tahan 3/4 ini masuk ya. Undernya ini tidak, 3-1 kemenangan West Ham menghadapi Chelsea. Aston Villa 4-0 kemenangan Aston Villa menghadapi Everton. Kemudian untuk Union Berlin menghadapi Mainz, Union Berlin 4-1 ya. Per 4 masuk, leg-legan masuk. Kemudian Frankfurt 1-0 win full masuk, per 1 draw. Serie A terlihat Juventus per 4 masuk, per setengah ini masuk, 3-0 kemenangan Juventus. Lazio ini tumbang dengan skor 2-1 menghadapi Lecce, over 2 ini masuk. Nah, itu dia mengenai dari laga kemarin malam. Dan untuk laga malam hari ini, dimana saya membahas beberapa laga top Eropa. Kita langsung saja di laga pertama pergi ke La Liga Spanyol, dimana untuk laga ini kita mulai membahas pertandingan Alaves menghadapi Sevilla. Untuk laga ini, tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah Sevilla, dimana Sevilla memberikan power handicap paling tinggi hanya setengah handicap saja. Mengenai dari line up pemain kedua tim, bisa teman-teman lihat di sini ada satu pemain dari Alaves tidak bisa bermain, sedangkan Sevilla di laga ini ada 3 pemain. Performa 5 laga terakhir untuk Alaves 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk performa Sevilla dari 5 laga terakhir, 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 hasil seri. Dari head to head untuk laga ini kita bisa melihat bahwa Sevilla itu sedikit sulit untuk menumbangkan Alaves di kandang. Jadi untuk laga ini ada beberapa opsi menurut pengamatan saya. Laga ini mampu dimenangkan oleh Sevilla atau bisa berakhir di skor imbang. Rekomen ini Sevilla leg-legan ya, out 0-0. Dan untuk analisa skor ini di over ya, over 2, walaupun pasarannya cukup rendah, tetapi ini menunjukkan akan terjadi lebih dari 2 gol. Oke. Ini bisa di sini atau di sini ya. Next, laga berikutnya di laga yang kedua. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Granada menghadapi Rayo Vallecano. Ya, benar, untuk laga ini tim yang diunggulkan adalah tuan rumah Granada. Mengenai dari line up pemain untuk kedua tim, di laga malam hari ini tuan rumah Granada ada 3 pemain mereka yang akan absen karena memang mengalami cedera. Sedangkan untuk performa 5 laga terakhir untuk Granada 2 kekalahan dan 3 kemenangan. Sedangkan untuk performa Rayo Vallecano dari 5 laga terakhir 3 seri, 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Menurut pengamatan saya di laga Granada ini ada beberapa opsi yang saya lihat. Rekomen laga ini kita di under saja, under 2,5 gol, atau kalian bisa di under 2/4. Saya mengira laga ini tidak lebih dari 2 gol. Kemudian dari handicap masih baik pada di Granada tahan per 4 handicap, atau kalian bisa leg-legan pegang Granada. Rekomen di under gol untuk laga Granada. Oke. Di laga berikutnya, tepatnya di laga yang ketiga. Untuk laga ini kita pergi ke Serie A Italia, dimana tuan rumah Torino yang akan menjamu tim tamu Cagliari. Mengenai dari pasaran handicap di laga ini, tim yang diunggulkan adalah tuan rumah Torino. Mengenai dari line up pemain untuk kedua tim, sudah dipastikan untuk format tim tamu Cagliari ada 3 pemain mereka yang akan absen di laga malam hari ini. Performa 5 laga terakhir untuk Torino 3 kemenangan, 1 kekalahan, 1 seri. 5 laga terakhir untuk Cagliari 4 kemenangan dan 1 seri. Jadi untuk laga ini menurut pengamatan saya, kita pegang Cagliari. Cagliari di laga ini tahan 1/4 handicap, atau kalian bisa ditahan 1 handicap. Oke, itu dia. Kita coba di sini Cagliari tahan 1/4 handicap. Kemudian kita pergi ke laga keempat, tepatnya di laga Bologna menghadapi AC Milan. Saat ini menunjukkan adalah kita rekomen sebenarnya dari pasarannya menuju ke Bologna, tetapi di laga ini saya akan sedikit melawan arus. Mengenai dari line up pemain kedua tim, di mana Bologna ini ada 1 pemain tidak bisa bermain, sedangkan AC Milan di laga ini ada 2 pemain. Performa 5 laga terakhir untuk Bologna 2 kemenangan, 2 kekalahan, 1 seri. 5 laga terakhir untuk AC Milan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Masih berada di AC Milan di laga ini. Milan kalian bisa leg-legan, oddnya sangat rendah untuk leg-legan. Rekomen di per 4 saja ya, pegang AC Milan. Ini dia laga AC Milan. Untuk analisa skor ini di under 2/3/4 gol. Komen di sini ya, kita pegang AC Milan.
Nah itu dia mengenai di laga 9. Kemudian di laga berikutnya, tepatnya di laga yang terakhir. Untuk laga ini kita pergi ke Liga Premier Inggris, di mana tuan rumah Crystal Palace menghadapi Arsenal. Ini poor handicap cukup rendah sekelas Arsenal. Mengenai dari performa oke, untuk line up ya, sama-sama memiliki 3 pemain tidak bisa bermain. Untuk Arsenal ini ada Timber dan Gabriel Jesus, itu pemain inti mereka. Dan performa 5 laga terakhir untuk Crystal Palace bisa teman-teman lihat, 3 kemenangan 2 kekalahan. Sedangkan untuk performa Arsenal 4 kemenangan dan 1 kekalahan, di mana di laga pertama Arsenal menghadapi Nottingham mampu menangkan laga dengan skor 2-1. Untuk laga ini menurut pengamatan saya kita pegang Crystal Palace ditahan 1/4 ya, 1/4 handicap. Kemudian untuk analisis skor di under 23/4 gol, kalian coba di under saja. Oke, dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Dari La Liga Spanyol, untuk laga ini Sevilla like-likekan, rekomend saya analisis skor di over goal. Granada menghadapi Rayo Vallecano, rekomend di under goal ketimbang handicap memegang Granada. Kemudian dari Serie A Italia, Cagliari tahan handicap. Kemudian AC Milan rekomend di per-4 atau bisa di under goal. Kemudian dari Liga Premier Inggris rekomend di under goal ketimbang memegang Palace tahan 1/4 handicap. Oke. Nah itu saja, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.